Bayangkan sebuah pohon yang sangat rindang, daunnya lebat, batangnya kokoh, terlihat sehat dari kejauhan. Semua orang yang melihatnya akan berkata, ini pohon yang tumbuh dengan baik. Tapi bagaimana jika kita gali ke bawah? Bagaimana jika kita melihat akarnya? Bagaimana jika ternyata akar pohon itu sedang menghisap tanah sampai kering? Dan tanah itu bukan sekedar tanah. Itu adalah rumah, itu adalah identitas, itu adalah kehidupan. Selama datang di Papua, sebuah tempat di mana pembangunan terlihat indah di permukaan, tetapi menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Papua hari ini sering ditampilkan sebagai simbol kemajuan. Jalan Trans Papua dibangun, bandara berdiri megah, gedung pemerintahan bertambah, dana otonomi khusus terus bergulir. Dari luar, semuanya terlihat seperti keberhasilan. Tapi pertanyaannya sederhana. Siapa yang benar-benar merasakan pembangunan itu? Apakah masyarakat asli Papua hidup lebih sejahtera atau justru mereka semakin jauh dari tanahnya sendiri? Untuk memahami Papua, kita tidak bisa hanya melihat dari permukaan. Kita harus melihat seperti sebuah pohon. Daun adalah pembangunan yang kita lihat, batang adalah kekuasaan dan birokrasi, akar adalah sumber kekayaan yang terus diambil, dan tanah adalah rakyat Papua itu sendiri. Dan disinilah masalahnya dimulai. Di bawah tanah Papua tersimpan kekayaan yang luar biasa. Emas, tembaga, gas alam, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Selama puluhan tahun, kekayaan ini diambil, dikemas, dikirim keluar. Papua memberi, tapi tidak menerima dalam jumlah yang sebanding. Inilah yang disebut ekonomi ekstraktif. Sebuah sistem di mana kekayaan diambil dari satu tempat untuk memperkaya tempat lain. Tapi akar tidak bekerja sendiri. Ada batang yang menyalurkan semuanya. Birokrasi, korporasi, kebijakan. Semua terhubung dalam satu sistem rapi. Bukan kebetulan, bukan juga kesalahan semata. Ini adalah desain. Sebuah sistem yang memastikan bahwa apa yang diambil dari Papua tidak tinggal di Papua. Ya, lalu kita melihat ke atas. Gunung-gunung berdiri, jalan dibangun, program diumumkan. Inilah yang dilihat publik. Inilah yang disebut pembangunan. Tapi, apakah itu cukup? Apakah pembangunan hanya soal infrastruktur atau seharusnya tentang manusia? Karena jika pohon terlihat hijau, tapi tanahnya mati, apakah itu masih bisa disebut kehidupan? Di bawah semua itu, ada satu hal yang sering dilupakan rakyat Papua. Mereka yang hidup di tanah itu, mereka yang menjaga hutan itu, mereka yang mewarisi tanah itu dari leluhur. Namun hari ini, banyak dari mereka justru kehilangan akses, kehilangan ruang hidup, kehilangan masa depan. Ironisnya, mereka miskin di atas tanah yang sangat kaya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Papua dibangun atau tidak. Pertanyaannya adalah pembangunan ini untuk siapa? Apakah pohon ini benar-benar memberi kehidupan atau justru menghisapnya perlahan? Dan jika akar terus menguras tanah, berapa lama lagi tanah itu bisa bertahan? Dalam video ini, ya, kita akan membongkar satu persatu akar, batang hingga daun dari sistem ini. Karena untuk memahami Papua, kita harus
berani melihat apa yang tersembunyi di bawahnya. Semoga video ini mencerahkan. Terima kasih.